di dalam kelemahan. Ketika kami berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan menghadapi gelombang badai sekalipun, ada Tuhan yang memberi ketenangan, memberi kedamaian. Terima kasih Tuhan.
berbicara bagi kami pagi ini. Kami mau siap mendengar firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan terima kasih. Ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Sadar kita sudah masuk di bulan Agustus. Luar biasa kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Beberapa hari ini saya disibukkan dengan mengurus skripsi, ya. Ada banyak waktu ketika saya diam diri dan mencari apa yang harus disampaikan dalam karya tulis. Ada banyak ayat yang saya temukan bahwa sungguh memang Tuhan itu luar biasa. Itu sangat merema di dalam hidup saya secara pribadi. Saya bertanya, Tuhan, pagi ini apa yang harus saya sampaikan supaya jemaat Tuhan diberkati. Lalu saya temukan kebenarannya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Coba kita lihat ayat ini. Saya berdoa biar semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia yang kita tinggali hari ini, dunia yang penuh dengan segala bentuk kepalsuan. Irama kehidupan manusia seringkali menuntun manusia kepada sifat egois, sifat sombong, sifat angkuh, sifat amarah, sifat dendam dan perselisihan. Muncul iri hati di mana-mana, percideraan, dan semua berawal dari sebuah kepentingan diri sendiri. Itu yang saya lihat terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa menyikapi hal ini, menghadapi semua gejolak kehidupan yang terjadi di sekitar kita? Apakah kita tergerus dalam situasi ini? Atau kita harus menunjukkan kualitas kehidupan sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kecemerlangan iman kehidupan kita? Alkitab berkata demikian, tinggal 3 hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan garis bawah ini, yang paling besar di antara ketiga ini adalah kasih. Hari ini saya akan mengupas tuntas apa itu iman, pengharapan, dan kasih. Alkitab berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kekristenan harus berdiri kokoh di atas dasar ini. Walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, walaupun mungkin dihianati, walaupun mungkin dibully, dibenci dan dilukai, tapi ketika kita punya iman, saya percaya kita pasti menang. Ketika kita punya kepastian bahwa kita pasti menang, ini muncul sebuah semangat dan gairah untuk terus mencari Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, tapi pendeta, suami saya itu pemarah, istri saya itu penendam. Ya di sini tidak ada yang, anak-anak saya itu memberontak. Mereka terikat dengan kenakalan remaja, mereka terikat dengan narkoba, bahkan hidupku tidak bahagia, pernikahanku bermasalah, rumah tanggaku sedang tidak baik-baik saja.
Pendeta, Anda tidak tahu bahwa sakitku tidak sembuh-sembuh. Apalagi penghasilanku pas-pasan. Ada banyak hal, banyak rentetan masalah yang seolah-olah menyerang kita setiap saat. Tapi dengar ini, saya mau katakan begini. Selama saudara punya iman, selama saudara berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan, saudara bisa mengatasinya sehingga saudara keluar menjadi pemenang sejati dari pertandingan iman. Tadi malam saya menemukan sebuah kalimat indah ketika saya mengulang-ulang Bapak saya dengar kembali beberapa rekaman. Saya menemukan sebuah kalimat indah, bunyi lonceng pertandingan sudah dibunyikan. Saudara harus bertanding dan raihlah kemenanganmu dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, badai sebesar apapun selama kita punya iman, saudara akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Haleluya. Saya percaya selama kita hidup, tantangan selalu ada. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya saya mengajak kita pagi ini, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa. Sebab saya percaya masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Jadi iman kepada Tuhan itu harusnya memantapkan langkah kita menghadapi tahun-tahun yang ada di depan kita. Bilang sama saya begini, saya pemenang. Mantap. Saya pemenang. Saya ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Saya punya iman. Saya ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Saya bukan pengecut. Saya pemenang dari pertandingan iman ini. Bapak Ibu ya. Jadi kecewa, putus asa, hilang harapan itu ditawarkan oleh dunia hari-hari. Kalau saudara bangun pagi, buka berita, pasti semuanya mengarahkan kepada hal-hal yang menakutkan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun bisa mengecewakan kita. Iblis dengan segala caranya untuk berusaha menghambat iman kekristenan kita. Tapi Alkitab berkata, lawan iblis, maka dia akan lari daripada. Dan itu harus dimulai dengan iman di dalam Kristus Tuhan kita. Di luar itu pasti kekalahan, di luar itu pasti kegagalan, di luar itu pasti kekecewaan dan keputusasaan. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan hanya hal-hal sepele ini, Bapak. Tapi saya berdoa pagi ini, saudara punya iman di dalam Tuhan. Saudara pemenang dari kehidupan ini. Lonceng pertandingan sudah dibunyikan, saudara harus naik ring pertandingan iman dan raih kemenanganmu bersama Tuhan. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan itu suatu kepastian, suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan dan itu bersifat aktif, Bapak Ibu. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 19,
pengharapan itu seperti saus yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya kalau pulang kampung biasanya naik kapal. Jadi dari Kupang itu kalau mau naik kapal lambat sampainya 3,5 jam di dermaga. Dan itu melewati ombak gelombang yang menakutkan sekali. Kalau naik pesawat hanya 20 menit. Tapi turunnya agak di barat sana. Jadi kalau ke rumah saya agak jauh. Jadi walaupun naik pesawat tapi sampainya lebih lama. Tapi kalau naik kapal cepat 1,5 jam. Dekat. Tapi ombaknya itu luar biasa. Karena pulau kami itu memecah dekat Australia. Jadi kan ini sekarang lagi musim dingin di sana. Jadi hawa dari Australia itu masuk ke pulau kami dan itu sangat dingin sekali. Tapi ada pulau itu membelah, selat itu membelah pulau Kupang dengan pulau Rote. Dan arus dari Australia itu, kalau saudara buka di YouTube namanya Pukuasu. Wah, itu mengerikan sekali. Ada banyak orang yang sudah kandas di situ. Makanya ada lagunya. Apa namanya? Saya lupa kata-kata syairnya, tapi oh Falangga adinda soba soba. Oh Falangga adinda soba soba. Soba nita adinda tasi angin. Tasi itu laut dan angin. Soba sayang lulene susi mata. Soba sayang berani-beraninya maju tapi air ngalir. Mata air itu mengalir. Air mata itu mengalir. Karena ada banyak orang yang jadi korban karena keganasan gelombang ini. Jadi kalau lewat itu hanya lurus dada, bisa ketemu istri anaknya, ya. Ketemu Gebi Wonogarto, ya seringkali sampai begitu. Cek. Cek 1, 2. Nah kalau sampai di pelabuhan, itu karena masuknya itu agak dalam. Jadi kelihatannya tenang, tapi dermaga itu kan dibangun cukup panjang untuk ke dalam laut sana. Dan ombak di pinggir laut itu sangat tinggi. Perahu itu tidak akan bisa berhenti kalau tidak ada jangkar. Jadi jangkar itu dibuang kurang lebih 1 kilometer sebelum perahu itu masuk. Lalu ada jangkar yang pendek kalau sudah berlabuh di dermaga. Dan itu bisa menahan gelombang-gelombang itu sehingga perahu bisa bersandar di dermaga itu dengan tenang. Tapi kalau nahkoda itu salah atau orang baru ya yang baru membawa perahu itu seringkali lama sekali menyandarkan perahu itu karena bagaimana harus membuat perahu pas di dermaga itu. Ombaknya sangat tinggi sekali. Nah, kita berkata pengharapan itu seperti saus yang kuat bagi jiwa kita. Tadi saya katakan ibarat sebuah jangkar yang tertancap kuat di dasar laut. Sehingga perahu hidup kita tidak mudah tergoyahkan oleh arus dan gelombang dunia ini. Ada banyak orang hari ini tidak berani menatap masa depan, ya, mudah putus asa, mudah kecewa, hilang pengharapan, seperti semua orang menjauh dari Dia. Itu sebabnya mereka mengambil jalan pintas, mengakhiri semuanya. Saudara, saya mau katakan begini, setan tidak mau saudara jadi pemenang. Setan mau hidupmu tetap terpuruk. Setan mau hidupmu hancur berkeping-keping. Setan tidak mau saudara bangkit dari kelemahan.
Setan mau supaya saudara hidup dalam intimidasi. Setan mau supaya saudara mengalami kekalahan terus menerus. Setan terus menyerang pikiranmu, menyerang masa lalumu yang gelap. Setan mau supaya anak-anak Tuhan hidup dalam keputusasaan. Lalu setan mulai menabur benih jahat di pikiran saudara. Lalu saudara mulai berkata begini, seandainya saya tidak menikah dengan dia, saya bahagia. Seandainya kalau saya menikah dengan si A, hidup saya pasti lebih bagus. Kenapa saya harus menikah dengan si B? Seperti Mas Yoga sebentar lagi menikah. Senyumnya menghiasi wajah. Orang kalau mau menikah itu, istrinya dipandang dari jauh seperti Git Arnett in Taiwan. Alisnya seperti semut beriringan di depan pohon jambu depan gereja. Rambutnya terurai seperti mayang. Di kampung saya itu pohon lontar itu ada dua jenis, ada yang buahnya bulat, ada yang panjang. Yang panjang itu yang diiris jadi gula rote itu namanya mayang terurai. Jadi Mas Yoga lihat dari jauh calon istrinya seperti mayang terurai rambutnya. Bibirnya seperti merah delima. Nanti akan di sini bulan September ya, saya akan tanya begini. Apakah Yoga mau mengambil Melis menjadi istrimu dikala masih cantik atau keriput-keriput? Mau mengambil Melis jadi istrimu di saat kaya maupun susah? Di saat masih langsing atau langsung? Karena Melis sering jatuh cinta gitu aja jawab. Lalu pulanglah mulai bermimpi nanti kalau menikah punya anak dua kembar. Satu jadi pengusaha, satu jadi pendeta. Nanti pendeta susah bangun gereja, kakaknya itu, kembarnya itu. Nanti pas saya siap. Lalu gua jadi, dia kan pelayanan di daerah gua, daerah yang paling suka di Wonogiri. Serius, saya Pak Ibu Betty dan beberapa jemaat sudah pelayanan ke sana. Benar-benar. Waduh, ngeri sekali Bapak Ibu. Saya pikir Pak Lazarus di sana kalau Tuhan Yesus datang, rumahnya paling besar dari semua pendeta di Indonesia. Serius. Orang-orang yang masih bertahan hidup di sana tuh bisa mencuri kayu jati untuk bisa hidup, sudah bisa bayar. Tapi pemandangan alamnya itu indah sekali melalui sebuah goa. Dan indah sekali, tapi kalau masuk ke dalam sana, aduh, sangat-sangat. Melis ini kan di Sumatera, rumahnya mereka diberkati Tuhan, daerahnya sejuk, indah, keluarga diberkati. Simatupang ya atau si Tangga apa Simatupang? Saya Simanjuntak. Oh Simanjuntak. Tak kira Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Memang cinta itu mengalahkan segalanya Bapak. Dia dari Sumatera yang wah, lalu berpindah ke daerah Giribila yang wah. Tapi saya kagum cintanya itu tidak berubah. Mereka udah pacaran sekian lama. Melis bilang anak kau satu-satu, tidak ada yang lain. Walaupun datang
juga gitu ya di kerjaan, matanya lirik kanan kiri. Yang ngomong begini nih ngalami, modelnya kayak gini, bacanya banyak. Dan herannya mereka juga mau sama saya itu loh, nggak tahu juga. Nah, orang yang cinta sama saya itu, saya suruh istri saya tuh, Bu Betty, tolong panggil itu ya, panggil. Dia yang manggil sekarang, yang dipanggil itu sudah hilang, nggak tahu kemana. Malah yang memanggil itu yang jadi teman. Kalau tahu begitu ngapain saya capek-capek gitu. Dulu saya kenal satu wanita cantik, cewek dari Jepara. Kayak Yuni Sara. Duit saya habis. Kalau Yuni Sara bagiannya begini, saya habis khotbah di gereja, habis nyanyi di sebuah lomba pasti juara satu. Ke Taman Anggrek, suruh belikan baju yang seperti Yuni Sara. Duitnya habis. Saya pikir kalau menikah dengan dia, lalu tinggal di GBI Wonokarto, saya yakin hanya sebulan selesai. Nah, lipstiknya saja jutaan, tasnya saja. Saya pernah ikut lomba nyanyi juara, dapat duit banyak. Dia tahu pasti kakak saya pasti menang. Lalu mau saya maju ke depan, duduk di samping saya, dia tunjukkan tas ini seperti ini. Waduh, saya bilang ini menang, duitnya habis hanya untuk beli tas. Beruntung tidak jodoh. Tuhan kirim wanita cantik dari Wonogiri, tidak ada yang lain. Walau tingginya tidak semampai. Tapi senyumnya menghiasi wajah walaupun gigi tidak rata. Aku waktu di Bali lagi jatuh cinta, waduh, di Bali itu banyak wanita cantik, saudara. Apalagi jalan ke pantai, wah. Makanya saya sampai bilang dulu itu, ngapain kamu beli baju bagus-bagus dulu itu, ini saya ngomong dulu. Ngapain kamu beli baju mahal? Laki-laki itu nggak suka kamu pakai baju, atau enggak? Saya bertobat, kok jadi pendeta gitu. Bukan saya naik Vespa, lalu ada kami saya punya motor yang bagus itu, yang apa? Yang untuk itu tuh. Harley. Mana-mana pelayanan pakai Harley. Harley-nya pas rusak, tinggal Vespa. Mau nelpon istri jam 2 pagi, apa jam 10 atau jam 12. Kalau telepon begitu, ibu kasihin tuh pasti dia yang dengar pertama, nyambung ke apa. Wah, saya bangga-banggain dia datang. Jadi iya ada telepon dari dia udah tahu kalau saya starter motor lagi luka di sini. Motornya bensinnya habis, saya dorong 1-2 kilometer. Jam itu nggak ada lagi. Gimana mau tinggalin motor orang di sini? Memang cinta itu luar biasa, mengalahkan segalanya ya. Jadi sekali lagi mengingatkan nanti di bulan berapa? Bulan September tanggal 4 di sini ada pernikahan. Ini yoga ini sebenarnya jemaat kita Bapak, tapi karena kerja di Solo, saya harap nggak mungkin sebulan sekali lah ya setelah menikah. Ya, Melis ya. Mau terus katanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
sama pendeta. Pendeta juga manusia, loh. Ada lagunya kan? Rocker juga manusia, pendeta juga manusia. Sama-sama punya rasa, sama-sama punya hati katanya. Kecewa sama pemimpin, gampang kecewa sama teman. Gara-gara minggu ketemu, salamannya lewat. Baru mulai untung ya Pak Ibu sudah. Wah, nggak salah. Saya mau bilang sama saudara yang sedang kecewa, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah bisa mengubahnya jadi keberuntungan bagi saudara. Amin. Dengar ini, selama kita punya iman, selama kita punya pengharapan dalam Kristus, pasti ada jalan keluar yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan ilahi. Penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Melis Tuhan. Ini kan lagi berbunga-bunga, jadi arti kehadiran Tuhan ya. Kalau ada Tuhan itu pasti juga mengasihi Melis. Kalau ada Tuhan di hati Melis pasti mengasihi Yok. Nggak mungkin enggak. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna, sangat luar biasa. Tadi pagi saya sama istriku sebuah live streaming, nangis saya dengar khotbah beliau. Luar biasa. Selama kita punya iman dan pengharapan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan, pasti ada mujizat. Sahabatku yang berkhotbah di Kanani itu berulang-ulang kali. Saya hanya mengangkat tangan dan berkata, wow, Tuhan kita itu hebat dan ajaib. Roma 8 ayat 28 Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat itu seolah-olah kata-katanya jadi salah. Sebenarnya begini, Tuhan bukan turut bekerja, tapi Tuhan bekerja dalam segala hal. Jadi semua yang kita lakukan itu Tuhan bekerja di balik semua itu. Saudara lihat pada waktu Yusuf dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak ke Mesir, dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tetap mempercayai Tuhan. Pada saat Yusuf dituduh yang bukan-bukan oleh istri Potifar, Yusuf tetap tenang dan tidak melawan. Alkitab berkata ketika Yakub meninggalkan Mesir dan saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan karena mereka berpikir bahwa Yusuf akan balas dendam. Yusuf berkata begini, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku Allah mengubahnya menjadi suatu kebajikan, suatu kebaikan. Demi memelihara kehidupan satu bangsa, Tuhan mengutus aku mendahului kamu ke Mesir. Wow, itu orang yang optimis, pesimis, dia tidak kecewa, dia tidak memarah.
mengubah keadaan yang tidak baik menjadi sangat baik. Dia sutradara kehidupan yang bisa mengubah yang jahat jadi baik. Makanya ada lagu semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat kau jadikan hidup berarti. Makanya kalau sampai di berarti itu, kalau bisa, kalau lomba nyanyi itu ya, saya dulu kan ikut lomba nyanyi. Saya sedang belajar apa namanya vokal. Jadi ada tekanan-tekanan lagu yang membuat dia menggelegak. Coba. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidup berarti. Jadi menggelegar. Yang ini bukan lomba nyanyi. Nyanyi di hadapan Tuhan itu lihat hati kita. Walaupun suaramu falas, tapi kalau hatinya indah. Ya, tadi saya lihat si ganteng dari Papua, Nathan. Wah, keren banget. Pernah nggak punya mimpi satu waktu dia jadi pembicara besar, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Bisa. Dia cerita tadi malam, saya tanya, saya sampai terheran-heran. Ternyata Vera sudah pernah ke sana. Kaget juga. Ayo kita ke sana yuk, kelihatan saja sama Lulustis sekali-sekali kita ke sana. Ke kampungnya dia. Dulu dia sudah di kota. Tapi ke kampungnya dia. Dulu dia sekolahnya SMP. Jalan kaki itu 3 hari baru sampai di kota. Belum ada listrik. Kalau Tuhan tiba-tiba panggil, Pak Sekar, kamu dapat kuliah sarjana hukum, aku utus kamu ke pedalaman Papua jadi hambaku. Saya masih ingat ada orang di Amerika, bukan Amerika, di Inggris, waktu menikah, lalu dia buat perjanjian sama Tuhan. Tuhan, kalau saya mau menikah, Tuhan kirim seorang hamba anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh. Tapi saya minta satu hal, bawa saya ke ujung bumi. Lalu dia berdoa, Tuhan tunjukkan ujung bumi itu Papua. Waktu saya kuliah di Petamburan, mereka datang jadi pembicara dari Papua. Anaknya itu lihat lampu begini, teriak-teriak mau pegang lampunya, mau dimakan. Karena tidak pernah ada lampu begini di Papua, di pedalaman. Dia tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Indonesia, hanya dia tahu bahasa pedalaman Papua. Heran saya. Dahsyat sekali. Dia berdoa, Tuhan kirim saya ke pedalaman Papua, mau jadi hamba Tuhan. Lalu dalam pernikahan ini saudara tahu ada yang kasih hadiah helikopter. Dengan heli itu dia terbang dari Inggris langsung ke pedalaman Papua. Hari ini masih bertahan di Papua. Dahsyat sekali.
pekerjaan. Dengar ini, pulang dari ibadah ini langkah kakimu jadi mantap. Tatapanmu seperti tatapan Raja Wali menghadapi masa depan yang penuh pengharapan. Hadapi tantangan dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Itu para anak Tuhan Yesus. Penuhi hari-harimu dengan iman dan pengharapan. Maka engkau akan menemukan hidupmu menjadi berbeda. Haleluya. Segala kemelut, segala bentuk kesasaan, segala bentuk intimidasi, segala bentuk dosa dan kekecewaan dikubur dalam-dalam di tempat ini dalam nama Yesus. Saya deklarasikan di sini raih mujizatmu, kemenanganmu, rebut berkatmu, ambil sukacita, damai sejahtera. Itu berkelimpahan dalam hidup, walaupun ada banyak tantangan. Saudara diberkati Tuhan, coba bilang sama saya punya pengharapan. Saya punya pengharapan. Mungkin saudara berkata, umur saya sudah 30 tahun, belum ketemu jodoh. Tapi dengar, kalau saudara punya pengharapan, pasti Tuhan berkati. Ibu-ibu muda, walaupun rahimmu belum dikaruniai seorang anak dalam pernikahan, tetap berkata, saya punya pengharapan. Ibu-ibu yang sedang dilukai atau mungkin ditinggalkan oleh suami, mendahului engkau ke surga, camkan selalu ada pengharapan. Oh, satu kali ulang saya akan bertemu dengan dia di langit baru, bumi baru. Itulah pengharapan. Seperti Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya ingat mama saya sore sangat mengasihi Tuhan. Dia melahirkan banyak pendeta. Jadi di kampung saya itu kalau tahun baru, rumah kami itu tempat pertama orang singgah. Bapak saya harus banyak urus, entah kerbau atau sapi. Dia banyak buat kue. Nanti semua orang makan sampai kenyang, dia kasih bawa pulang. Dia buat banyak pikulan dari bambu itu. Dan kalau orang lewat, ambil saja, pakai saja. Dia ke pasar beli banyak piring. Kalau dia bagikan makanan di piring-piring itu, dia bagikan ke kampung itu. Dia bilang jangan bawa pulang piringnya, buat kamu saja. Saya masih sampai SMA, pakaian saya masih dicuci sama. Jadi sibuk-sibuknya dia harus ke kota nyetrika pakaian saya biar nyuci pakaian. Makanya saya ingat anak-anak sampai jadi ingat saya. Sampai hari ini pakaian mereka saya masih cuci. Saya kalau justru ingat mama saya. Saya belum berbuat baik buat dia, Tuhan sudah panggil. Lalu dalam pengharapan saya, berkata, satu kali kelak saya akan jumpa dengan beliau di langit baru, bumi baru. Camkan ini baik-baik, selalu ada pengharapan bahwa suatu kali kelak. Saya berdoa semua kita, tidak ada yang ketinggalan. Namamu tercatat di buku kehidupan, amin. Dan selesaikan itu dengan sempurna. Nanti ada absennya di langit baru, bumi baru. Tanda tangan, pengumuman tanda tangan. Habis tanda tangan datang selamat sama kami. Makasih Kak. Salaman sama Pak Pus. Pak Ronald. Ya, Pak Ronald lihat-lihat. Mana Bu Adi? Ya nanti Bu Adi kembali kepada Yesus Tuhan. Amin. Saya mengasihi mereka dengan tulus. Serius. Kalau dibelah hati, saya mengenal betul mereka, mengasihi Tuhan.
di dokter Unsor. 1 minggu setia ini Tuhan dipanggil pulang. Saya manis, saya dengar bahwa Bapak S kan sudah dipanggil pulang. Saya mengucapkan terima kasih. Beruntung Tuhan bawa dia kembali kepada Tuhan sebelum ajal. Lalu ibu berkata, tak titipkan anak-anak ini. Hari ini sebuah harapan bisa saya berdoa. 1 kali kelak semua kita tidak ada yang terhilang. Waktu ada pujian Pantekosta, malaikat tadi dengar dia panggil nama saya. Lalu muncul pertama Bagus ya, muncul Pumukri, muncul Nathan dari Papua, wah, muncul Unining, wah, muncul Kirana, wah, luar biasa. Dan semuanya, no, nggak boleh ada yang ketinggalan, no. Kalau sebut satu-satu nanti sampai jam 4 sore ibadah belum selesai dan sebut nama. Ya. Walaupun doa saya belum dijawab, usaha saya macet, saudara bisa tetap berkata ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Halo, bisa? Kita harus berdiri tegak dan tahan uji selama punya pengharapan. Kita melayani bukan karena dilantik oleh denominasi. Kita melayani bukan karena ada jaminan siapa yang menopang pelayanan kita. Kita melayani karena Tuhan yang panggil kita itu setia. Amin. Allah yang memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin ya. Jadi orang yang punya pengharapan pasti punya semangat. Amin ya. Punya ide yang luar biasa. Dia kreatif, dia penuh sukacita, hidupnya penuh optimisme. Dengar ini, penjara tidak menghancurkan rancangan Tuhan atas hidup Yusuf. Goa singa tidak bisa menghancurkan rancangan Tuhan yang hebat atas hidup Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun dapur api dilipat 7 kali lipat, tidak akan bisa menghancurkan rancangan Tuhan atas keempat anak muda dari Ibrani. Tantangan, tekanan, fitnahan, intimidasi tidak akan bisa mengagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang mengklaim dirinya Immanuel. Bahkan dia menyertai kita sampai selamanya. Itulah pengharapan kita. Gereja harus berdiri di atas ini. Semua jemaat harus mengarahkan di hatinya, hidupnya di atas iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kasih. Iman, pengharapan dan kasih, dan Alkitab berkata yang terbesar adalah kasih. Artinya apa? Yang mengikat ketiga hal ini adalah kasih. Kalau saya punya kasih, saya tidak akan bisa membenci siapapun. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa mengasihi, bagaimana saya bisa melayani dengan tulus, ikhlas, dan murni. Hamba Tuhan itu bukan profesi, hamba Tuhan itu adalah kita. Karena hanya ada 2, mau jadi hamba Tuhan, hamba setan. Jadi jemaat pun kita semua hamba Tuhan, amin ya. Bagaimana ketika orang menyatakan diri
Dia berkata, Tuhan apa di hambamu? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya siap melayani apapun yang Tuhan suruhkan kepadaku, aku lakukan. Nah, setiap orang harus menyadari bahwa semua yang ada padanya itu milik Tuhan. Berarti dia hamba Tuhan. Siapa yang percaya bahwa semua yang berasal dari Tuhan itu milik Tuhan. Kita harus menyadari betul bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik dari kehidupan ini. Seorang yang menyadari bahwa semua itu punya Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dia harus menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin hari ini profesimu sebagai polisi, tentara, jaksa, pengusaha, guru, anak sekolah, petani, mahasiswa, mungkin sebagai ibu rumah tangga. Tapi dengarin, tugas utamamu itu hamba Tuhan. Jadi ketika pulang dari sini, mobil disenggol sedikit di jalan, kaca dibuka gini. Ingat, saya hamba Tuhan. Amin ya. Dulu Pak Pus tidak begitu. Kalau disenggol sedikit, dulu itu saya masih ingat waktu saya masih sekolah di Petamburan. Sekarang tidak begitu. Pak Ronald juga begitu dulu. Orang tinggi besar begini, masih keluar gini, kepala pelontos orang udah takut. Belum bentar udah marah. Udah takut duluan. Tapi hari ini hatinya seperti Hello Kitty. Saya sedang berdoa ini biar Pak Ronald betah-betah di Pondok Kiri ya. Sedang berdoa buat Pak Ronald. Yohanes 3:16-18 Kenapa saya punya iman? Kenapa saya punya pengharapan? Kenapa saya punya kasih? Karena jawaban sederhana, karena Kristus membebaskan saya dari hukuman. Karena di dalam Kristus ada kepastian, keselamatan. Segala dosa dan kutuk sudah dibebaskan. Segala hukuman telah dilepaskan. Segala belenggu telah dibebaskan. Haleluya. Karena itu dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita. Ya, kasih itu mempersatukan. Ya. Sementara kalau saudara lihat hari-hari ini gereja itu kan bertengkar karena doktrin. Kita sedang belajar itu ya. Kasih mempersatukan. Doktrin membuat kita terpecah-pecah. Gereja memperdebatkan doktrin, tapi kasih mempersatukan kita. Sejarah mencatat di mana doktrin ditinggikan, maka yang ada itu pertikaian dan perselisihan. Orang bisa membunuh atas nama agama. Manusia bisa mengucilkan sesamanya karena doktrin. Kenapa? Agama meninggikan doktrin. Tetapi Kristus datang membawa kasih. Kasih Kristuslah yang mempersatukan kita dalam pengharapan di dalam. Bahwa itu dasar sekali. Nah, gereja ini harus bisa menghadirkan kerajaan Allah di kota ini. Saudara harus keluar dari sini dan mulai mengatakan, oh saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya orang percaya, saya punya iman, pengharapan dan kasih. Saya peragakan kasih itu kepada dunia ini. Saya peragakan pengharapan itu kepada dunia yang sedang kehilangan pengharapan. Ada sebuah cerita saya mau mengakhiri. Cerita ini menarik. Satu waktu ada seorang penginjil, dia pelayanan ke sebuah daerah terpencil. Dia melewati berbagai pulau. Lalu akhirnya Tuhan bawa dia ke daerah pedalaman terpencil. Dia membagi hidupnya seperti roti yang terpecah-pecah dan anggur yang tercurah. Semua dia kerahkan, semua kemampuan profesi, talenta, kemampuan dia untuk memberkati kotanya. Bertahun-tahun hatinya benar-benar seperti Kristus.
Di batu nisan itu dicatat kasih. Beberapa tahun kemudian ada seorang penginjil dengan beberapa teman. Mereka datang ke desa terpencil itu dan melayani. Mereka beritakan tentang Kristus. Bagaimana kasihnya, pengorbanannya, cintanya, hatinya. Orang-orang kampung berkata begini, yang kau ceritakan itu dia punya kuburan ada di sini. Yang kau ceritakan tuh seperti orang itu. Mereka bawa dia ke sana, penginjil-penginjil datang ke sana. Masyarakat kampung itu yang menyaksikan sendiri. Yang kau cerita tentang Kristus itu, dia ada di batu nisan. Selama dia hidup, hatinya betul-betul untuk desa kamu. Dia memberangkatkan apa yang saudara bicarakan tadi. Saudara lihat, kekristenan memberangkatkan kasih. Dia menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang. Saya berdoa saudara keluar dari gereja melalui perjamuan kudus itu, saudara mulai merasakan kasih Tuhan. Imanmu mulai bertambah, pengharapan mulai muncul menghadapi tekanan situasi apa. Gelombang dan badai semakin besar, jangan biarkan Kristus dipulihkan kapal. Ambil dia, panggil namanya, sebutkan namanya. Dia akan hadir. Oke, kita siapkan hati kita, nanti Pak Ronald akan memimpin berjamaah. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Saya undang sama Tuhan berserah kepada yang membelah, yang terluka, yang mustahil terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah, yang terluka, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari Pak Ronald maju ke depan. Kita mau berdoa dulu Tuhan kudus. Kita nyanyi satu lagu kasih. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya bukan di dalam
yang mau mengorbankan dirinya untuk kita, memberikan segalanya untuk kita. Dan biarlah ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita sudah siap. Kita siap untuk menerima semua yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas. Dan sebelum kita makan, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum bersama-sama, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus yang dicurahkan untuk penghapusan dosa-dosa? Amin. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Haleluya, 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 terima kasih. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengundang Pak Bus untuk berdoa, mengucap syukur untuk perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Melalui perjamuan kudus ini, Engkau telah mempersatukan dirimu dengan diriku dan diriku dengan dirimu. Amin. Roti dan darahmu telah menyatu dalam kehidupan, Amin. sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini seharusnya seperti yang Engkau kerjakan. Pikiran yang kami pakai hari ini sesungguhnya pikiran Tuhan, karena Engkau telah menyatu dengan diri. Segala rencana, segala keinginan, segala cita-cita seturut kehendak Tuhan, sebab Engkau telah menyatu dengan diri. Terima kasih Bapak. Setiap apa yang kami terima hari ini, pagi ini, boleh merema dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh menyatu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami telah selesai. Puji-pujian boleh menyukakan hatimu. Firman Tuhan boleh menguatkan hati kami. Sesungguhnya tanpa kasih
dengan segenap. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti kita. Ini hukum yang tertinggi yang harus kami jalankan hari-hari. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini, yang boleh merelakan dirinya untuk menghadap Tuhan. Engkau akan memberkati hidupnya, memberkati pekerjaan, memberkati setiap usahanya, memberkati kuliah yang masih kuliah, memberkati sekolah hikmat akal budinya yang masih Tuhan akan memelihara sepanjang masa. Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakan, dan Tuhan selalu membuat segala sesuatu menjadi keberhasilan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya.